Selamat malam dan selamat hari Sabat. Kembali kita bertemu dalam program Teduh bersama Cornelius Media. Sebelum kita membaca sebuah ayat pada malam hari ini yang terdapat dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah di sorga, kami rindu membaca firman-Mu untuk acara kami di malam hari ini. Bersabdalah, kami rindu mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, ayat yang saya akan sampaikan di malam hari ini, kita belajar bersama di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua, demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari ayat ini, saudara-saudara, saya mengambil beberapa hal saja, serupa, dunia, berubahlah, dan budimu. Itu saja yang akan kita lihat pada malam hari ini. Kata serupa, saudara-saudara. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, ada sebuah larangan. Diawali dengan sebuah larangan, janganlah, ya, janganlah menjadi serupa. Serupa dengan apa? Serupa dengan dunia ini. Ada apa? Serupa artinya sama persis, walaupun tak sama. Ya, contohnya ada orang cetak batako, dan ketika hasilnya batako itu serupa dengan cetakan. Ada ibu-ibu di rumah cetak kue, pakai cetakannya, dan sama persis walaupun itu tidak sama. Kemudian yang kedua, dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Yang menjadi menarik di sini, ditekankan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Apa yang terjadi dengan dunia kita ini? Sebelum kedatangan anak manusia, maka dunia ini akan menjadi sama seperti Sodom dan Gomora. Sodom adalah gambaran dunia akhir zaman. Dosa Sodom, saudara-saudara, terkenal dengan homoseksual. Yudas pasal 1 ayat yang ke-7 menyebutkan, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan, mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Dunia identik dengan Sodom. Dan Sodom, dosa Sodom paling terkenal adalah dosa seksual atau homoseksual. Bagaimana keadaan Sodom? Dalam Kejadian pasal 4, 19 ayat 4 dan 5, kita dapatkan di sana, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki kota itu, dari yang muda sampai tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Ada dua malaikat datang menumpang di rumah Lot. Dan orang-orang sekampung, dikatakan di sini, mereka laki-laki datang tidak terkecuali, datang di rumah Lot, meminta supaya kedua laki-laki yang ada menumpang di rumah Lot itu keluar supaya mereka mau pakai. Kata pakai, saudara-saudara, kita tahu bersama karena keadaan Sodom adalah keadaan berdosa yang homoseksual paling tinggi. Itulah sebabnya Tuhan berkata, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah mengkopi dosa Sodom. Itu yang bagian awal dari Roma pasal 12 dikatakan bahwa janganlah, sebuah larangan. Karena itu luar biasa. Berubahlah, kata berubahlah. Berubahlah, dia menggunakan kata metamorfose. Ada dua contoh perubahan yang biasa kita tahu. Saya kemukakan di sini. Janganlah kita berubah seperti ular ganti kulit.
Dia ganti kulitnya menjadi kulit yang baru, tetapi wujudnya tetap ular. Tetapi kepompong, saudara-saudara, itulah metamorfose. Kepompong dia berubah menjadi ulat, berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Meninggalkan wujud yang pertama. Tidak seperti ular, berubah seperti kupu-kupu. Dari kepompong menjadi kupu-kupu, itulah yang dimaksudkan dengan berubahlah. Apa yang dimintakan kepada kita untuk dirubah? Apa yang harus kita rubah? Wujud tubuh kita? Atau apa yang kita rubah? Yang kita rubah menurut Roma pasal 12 ayat 2 adalah budimu. Yang dirubah adalah budimu. Kelakuan, ya. Perubahan cara pandang. Yang tadinya kita selalu berpikir dari sudut pandang kita, ukuran kita, sekarang mari kita berpikir dari sudut pandang orang lain. Kita berubah. Apa yang perlu dirubah? Budi, hati, ini perlu dirubah. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati menyangkut perasaan. Perasaan manusia selalu diproses di otak, bukan dalam hati. Perasaan boleh dilambangkan dengan hati, tetapi proses apa yang ada di hati selalu terjadi di kepala kita, di otak kita. Jadi apa yang perlu dirubah? Budimu, budi, ya, kelakuan itu yang perlu dirubah. Artinya perubahan itu terjadi dan berproses di otak. Jadi itu artinya pembaruan cara pikir kita. Pembaruan berubah cara pandang kita dari cara berpikir duniawi kepada cara berpikir surgawi. Sampai kita dapat membedakan. Ayat ini selanjutnya dikatakan bahwa sampai kita dapat membedakan. Perubahan itu terus berproses. Terus berproses perubahan itu sampai di mana? Sampai kita bisa membedakan. Sampai kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Sebab ada yang mengaku pengikut Kristus, tetapi belum dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak manusia. Sampai kita dapat membedakan mana hal yang berkenan kepada Allah dan mana hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kemudian kita akan mencapai kesempurnaan. Dan yang sempurna. Tetapi saudara-saudara, mustahil kita menjadi sempurna seperti Allah. Allah itu sempurna. Tetapi Matius pasal 5 ayat yang ke-48 tidak menuntut kita agar kita menjadi sempurna seperti Allah. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita tidak mungkin menjadi sempurna seperti Allah. Tetapi 1 Korintus pasal 13 ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Memang itulah manusia. Itulah manusia. Tetapi kita bisa sempurna dalam ruang lingkup kemanusiaan kita. Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Kita bisa sempurna dalam hal tadi. Memang kita tidak bisa sempurna dalam kapasitas Allah yang maha sempurna. Tetapi kita bisa sempurna pada Matius pasal 19 ayat 21. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu. Kita bisa itu. Dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Kita bisa itu. Dan kita akan menjadi sempurna dalam hal itu. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Karena jikalau kita sudah melayani sesama manusia dan mencintai mereka seperti diri kita sendiri, maka disitulah letak kesempurnaan kita. Oh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita sedang berada di situasi, suasana hari Sabat yang indah ini. Marilah kita menjadi sempurna.
Tetapi ayat tadi kita mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Marilah kita berubah, saudara-saudara. Hidup kita jangan statis. Kita berubah, artinya kita bertumbuh dalam kerohanian. Kita bertumbuh dalam iman. Kita bertumbuh dalam cara pandang kita. Kalau tadinya kita berpikir selalu saya, marilah kita berubah. Kita berpikir dari sudut pandang orang. Kita berpikir dari sudut pandang Allah. Dan kita membiarkan diri kita ini dipakai oleh Allah. Dipergunakan oleh Allah. Dalam kemuliaan Allah. Melalui apa yang kita tampilkan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan menjadi sempurna. Dan orang-orang yang sempurna dalam kapasitas manusia, dalam penurutan kita kepada Allah, dalam mencintai Allah, dalam Yesus Kristus, lalu terimplementasi hal-hal yang baik dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah, dalam kesempatan itulah kita menjadi sempurna. Karena jikalau kita sudah melayani sesama manusia, mencintai mereka seperti mencintai diri sendiri, tidak ada egoisme, tidak ada kepentingan diri, tetapi kepentingan orang lain yang kita utamakan, maka disitulah letak kesempurnaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dalam acara yang baik ini, dan semoga di sepanjang sabat ini kita akan terus dipakai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami sedang dalam program Teduh bersama Cornelius Media. Tuhan memberkati. Kami semua yang telah mendengarkan firman ini, memotivasi kami, mengingatkan kami, supaya kami tidak menjadi sama seperti dunia ini, karena dunia ini akan dibinasakan manakala Engkau datang pada kali yang kedua. Tetapi kami yang telah berubah dalam kehidupan kami, yang telah menjadi sempurna dalam pertumbuhan iman kepadamu, akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan sorga. Memberkati Cornelius Media bersama tim semuanya. Biarlah program ini terus menjadi program unggulan untuk menjangkau orang-orang, menemani kami semua dalam pertumbuhan rohani bersama. Sehingga Tuhan datang pada kali yang kedua, kami akan diselamatkan. Ini kami Tuhan yang berdoa, terima kami sebagaimana kami ada. Doa ini dipersembahkan dengan sungguh percaya kepadamu, Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambut